Selamat sore Pak Tommy. Mohon Selamat maaf sore, Bu mengganggu Nela. ini. Oke, Iya, silakan. saya nih mau minta tolong ini apa bisa nggih Pak Tommy? Bisa, monggo Bu. Silakan Ini disampaikan loh. Bu, silakan. Iya ini loh Pak Tommy. Saya tuh besok mau melakukan coaching dengan teman saya. Nah, ini sekalian nih saya tuh ingin melihat kemampuan saya sebagai coach. Coach itu bagaimana? Apakah sudah Iya, layak? Apakah sudah sesuai sebagai seorang coach gitu loh Pak? Gimana? iya Apa Pak Bu. Tommy bisa? Bisa Bu, silakan. Besok jam berapa? Kira-kira? Agak siangan mungkin ya, biar nggak hujan gitu ya Pak Oke, Tommy ya. boleh, boleh. Iya. Jam jam satuan gitu. Oh ya, Nanti siap-siap. di kantin aja biar Oh iya, lebih betul-betul enak Bu. gitu sambil itu ya Pak ya, Sip. begitu. Iya, nanti Ibu traktir ya. Oke, siap Pak Tommy. Ya Bu, oke. Iya, Bu, bolehlah. Ya. Ya, ini sebelumnya nih, kita sepakati dulu ya target apa yang ingin Ibu kembangkan dalam observasi ini gitu ya. Oh iya Bagaimana itu Bu? Pak. Iya. Saya tuh ingin tahu sebagai coach itu saya tuh bagaimana cara mengembangkan alur tirtanya itu apa sudah sesuai atau belum itu loh Pak. Takutnya Oh, bolak kebalik ada yang iya. kelewatan itu loh Pak. Ya, baik Bu. Kalau begitu, yang nanti saya nilai itu adalah perkembangan Ibu ya dalam melakukan coaching dengan alur tirta begitu ya Bu ya. Iya betul Pak Nah, Tommy. betul. Ya, berarti besok yang saya nilai itu gini. Yang pertama itu urutan alur tirta. Yang kedua, kemampuan untuk mendorong kucing menemukan solusi. Terus kemudian yang ketiga, kemampuan untuk tidak menggiring opini pada pendapat yang Ibu inginkan. Begitu ya Bu ya? Oke? Iya betul Pak. Oke, siap. Mohon bantuannya nggih Pak. Mohon maaf merepotkan. Oke, siap. Itu tidak apa-apa Bu. Terima Besok kasih Pak jam 1 ya Tommy. Bu. Jam 1 di kantin. Terima Oke kasih. siap. Nggih, Terima sampai kasih Bu. ketemu Selamat besok siang. Pak Tommy. Sore ya. Siang. Sore Pak. Ya. Oke, selamat malam Pak Tommy. Selamat malam Bu Lela. Waduh. Gimana Pak? Malam tetap semangat ya. Terus semangat walaupun saya capek. Luar biasa nih. Iya, harus tetap semangat Pak. Iya. Cuma kayaknya kan nggak bisa terbohongi ya kalau dari mata itu ya. Betul. Soalnya dari mata turun ke hati ya Bu ya. Iya. Yuk mumpung ketemu kita sharing-sharing aja wes, sambil ngopi-ngopi ngeteh gitu Iya, ya. makanya. Jadi berbagi pengalaman. Yang lain masih di dapur nanti kita Oh, iya. Saya buatkan ya. tinggal ngambil saja. Kopi sama gorengan. Iya. Pripun monggo Pak Tommy mau cerita Gini Bu apa? Lela, ini beberapa waktu yang lalu ini mungkin permasalahannya sama ya. Saya ini guru SMP. Saya juga punya kegiatan banyak selain jadi guru kelas itu wali kelas. Saya juga guru mapel. Terus kemudian ada tanggung jawab yang lain seperti panitia, terus ada pembina, seperti itu. Jadi istilahnya itu numpuk pekerjaannya. Tapi kalau dilakukan dengan baik, menurut saya itu sudah bisa teratasi loh Bu. Apalagi sekarang ini saya juga menempuh pendidikan guru penggerak ini tambah gitu ceritanya. Nah ini masalahnya bukan itu, masalahnya begini Bu. Ini masalah berantem. Ini kan kalau anak-anak remaja itu kan mulai ingin cari diri. Terus kemudian kalau senggol-senggolan gitu kan, oh kenapa kok senggol-senggol saya gitu. Nah ini kejadian di kelas waktu ujian, waktu selesai ujian itu
sebelum selesai ujian, mungkin sekitar 10 menit sebelum selesai. Ini saya itu kan apa namanya, jaga di kelas lain di kelas 8. Kemudian dari kejauhan itu ada satu guru yang lari-lari. Wah, duh, kenapa Bu? Anaknya berantem Pak. Waduh, ini belum selesai nih, kita jagakan Mas. Bapak yang melerai. Nah, ini saya langsung bergegas ke kelas. Waktu saya ke kelas, itu sudah ada yang sudah megang ini kepala belakang, terus ada megang hidung. Yang megang hidung itu darahnya keluar. Nah, teman-teman yang lain itu shock gitu. Nah, yang yang berantem ini anaknya itu tinggi, lebih tinggi dari saya. Anak-anak itu bilang ini raksasa lagi berantem. Jadi saya tanya anak-anak, nah kok nggak dilerai tadi? Pak, kami mau berusaha melerai Pak, tapi posturnya terlalu tinggi buat saya. Jadi mereka tuh takutnya waktu dilerai itu mau takut di kampung atau ke sekut atau mungkin ke pukul gitu. Terus saya tanya, kenapa kok sampai gitu? Ini istilahnya kan antara marah sama mempraktekkan restitusi kan hampir susah tuh. Akhirnya saya nyoba direstitusikan, cuma ini nadanya mungkin agak terlalu kenceng, terlalu tinggi. Kenapa kok sampai seperti itu? Ya ini dulu. Tapi kita ngomong-ngomong di kesiswaan, waktu di kesiswaan itu mereka marah-marah di saling mempertahankan emosi sama pendapat. Ini siapa yang salah dulu? Dia yang salah, tiba-tiba mukul saya. Tuh yang satunya ini sama-sama gede. Jadi saya tuh kalau lihat ini seperti ini. saya ini tinggi, lebih tinggi lagi. Terus saya tanya, ya siapa dulu? Kamu dulu yang ngomong. Terus yang satunya ngomong, iya dia dulu. Karena ternyata si anak ini yang nggak pernah punya kasus, ini berantem sama yang punya kasus Bu. Sering punya kasus waktu kelas 8. Waktu di kelas 9 ini mungkin dari anak yang diajak berantem itu muntah. Sudah istilahnya itu sudah ditahan nggak bisa. Akhirnya si anak ini mukul duluan. Memang dia salah mukul duluan, kena kepala belakang. Terus yang satunya nggak terima, mukul kena hidung. Saya kira pinggisan, ternyata ada yang sobek di dalamnya. Nah, ini sempat kesesuaian. Oke, besok kita ketemu BK. Terus semuanya dua anak itu merangkul-rangkulan. Sepertinya takut. Sebenarnya takut ketemu BK. Sebelum ketemu BK pun saya datang ke kelas itu mereka takut gitu. Takut karena takutnya saya marah gitu. Memang saya ngomong saya marah. Kenapa kok ini ujian loh? Kok bisa sampai pukul-pukulan gitu? Akhirnya besoknya ini ketemu BK satu-satu. Terus yang paling seru itu adalah ketemu orang tuanya tuh. Anaknya itu sudah damai, sudah oke. Cuma yang istilahnya yang digarai duluan, yang dipukul duluan itu nggak terima. Yang kepala Yang dipukul ini. Hidung. Pukul hidung itu nggak terima gini. Aku sudah berkali-kali dihubungi. Saya ngomong ke bapak saya nggak terima. Jadi seperti itu kan masalahnya. Dari yang Pak Tommy ceritakan ini, sebenarnya tujuannya Pak Tommy untuk share itu ke saya apa? Ya tujuan ini kan harusnya ini masalahnya kan sudah ada pemecahannya tuh. Saya ini bingung, maksudnya bingungnya gini. Dari orang tuanya ini bersikukuh ya, dua orang tua ini berbeda. Yang satunya tuh ya sudah, anak saya mau diberikan surat peringatan, silakan. Yang satunya nggak terima. Anak saya juga nggak salah kok, yang salah kan anaknya itu. Anak saya nggak salah, digarai dulu, dipancing dulu. Akhirnya kepancing, akhirnya dia mukul. Itu dianggap sama bapaknya itu nggak salah. Kalau dikasih SP1, lu mendingan kamu pukul sampai bonyok seperti itu. Seperti itu yang bingung. Oke, baik. Nah,
sebenarnya idealnya kalau misalnya ada kejadian seperti itu di sekolah, Ya, nah itu idealnya bagaimana Pak menurut Pak Tommy? ya. Ideal saya sih, kalau menurut saya ini harus dari kesiswaannya sendiri tuh harus tanggap Bu. Jadi istilahnya kan kalau wali kelas ini kan mobile ya, karena saya juga guru mapel ya. Jadi nggak selalu tinggal di kelas itu. Istilahnya itu saya kemarin rencananya sih pengen ngomong ke kesiswaan, Bu ya turun Bu, ini kebetulan ibunya, Bu turun Bu, berusukan lihat kelas-kelas gitu loh. Kalau sampai ada yang berantem itu yang mungkin di edukasi seperti itu sih idealnya sih. Iya. Ini saya menunggu sebentar, ini sepertinya ada gangguan. Bentar Ibu ya. Sebenarnya setiap apa di kelas itu kan sebenarnya ada guru BK yang memberikan masuk dan memberi pelajaran kan ya Pak Tommy ya? Betul, iya. Iya kan ya. Cuma Betul. kayaknya ranahnya masih di pelajaran aja ya. Iya, bedanya itu. Berarti di sini yang saya tangkap sekarang loh ya Pak. Iya. Berarti di sini sebenarnya yang ingin Pak Tommy inginkan supaya menjadi kebaikan itu adalah untuk kesiswaannya sendiri atau guru BK-nya sendiri lebih memahami anak-anak ya. Iya. Ya. Memahaminya itu seperti apa Pak? Apakah anak-anak diberi waktu khusus kah untuk curhat mungkin ya ke BK seperti apa? Mungkin kalau pribadi BK-nya itu mungkin ditambah jumlahnya. Jadi misalnya di BK di sekolah kami itu cuma 3 orang. 3 orang ini kami ada 3 lokasi. Jadi 3 orang agak sedikit kewalahan dengan kasus mungkin atau kejadian seperti itu. Jadi yang sekarang berperan sebagai BK untuk di kelas itu kami wali kelas. Istilahnya kami harus harus belajar dulu tentang BK bagaimana seperti itu. Jadi istilahnya supaya kami itu nggak mudah untuk menceritakan permasalahan anak siswa ini ke guru yang lain. Kalau BK kan punya kode etiknya dulu seperti itu. Terus kemudian untuk siswa sendiri ya paling tidak bisa backup, misalnya ada permasalahan seperti ini ya mungkin ada edukasi, mungkin bisa masuk ke kelas lebih intens gitu. Mungkin juga ada kebutuhan siswa yang nggak terpenuhi. Betul. Mungkin itu ya. Iya. Sehingga terjadi penularan begitu. Itu mengidentifikasi apa kebutuhan siswa yang Kebutuhan siswa, ya. Begitu. Nah, kira-kira untuk supaya apa ya bisa terwujud kondisi ideal yang diharapkan oleh Pak Tommy itu apa hambatan atau gangguan yang paling terlihat mungkin ya? Ya kalau hambatan yang terlihat ini, kalau saya pribadi Bu, ini saya nggak punya waktu. Gini waktunya tuh kalau mata pelajarannya guru mapel ini koreksi, terus apa itu namanya mempersiapkan materi kayak gitu ya. Kemudian saya juga pembina, mempersiapkan yang lain. Ya, kemudian ya memang hambatannya itu tadi waktu. Mau saya ngomong sama cerita ke teman-teman anak-anak itu harus cari waktu yang mungkin pulang sekolah nggak semua dulu, mungkin 1 minggu tuh kena berapa orang yang bisa saya ajak bicara. Terus kemudian mungkin juga hambatan komunikasi ya. Karena apa namanya tanggung jawab yang terlalu berlebih ya mungkin ya. Sepertinya Overload Terus. ya gitu ya. Nah, terkait dengan overload itu sendiri dan efeknya ke anak-anak ya, ada nggak kekuatan-kekuatan atau mungkin yang bisa Pak Tommy lakukan supaya walaupun ada tetap kerja tugas jalan tapi pelatihan anak juga jalan. Iya boleh lah. Saya ini jadi pawangnya anakku. Jadi misalnya gini, saya ini kan guru tatip ya. Guru tatip sih itu dulu tuh guru tatip sih, karena kan
diganti namanya jadi guru pembina supaya terdengar lebih manusiawi. Lebih lembut. lebih lembut akhirnya saya jadi guru pembina. Nah, ketika teman-teman itu melihat itu, lah ini kalau Pak Tommy iso menang sejalan sama kesesuaian enggak gitu. Terus kemudian posisi kok nggak kuali kan gitu. Akhirnya saya mikir, bukan mikir karena jabatan, mungkin karena mikir apa ya, saya ini sering ke kelas-kelas gitu. Di situ ada nimbrung anak-anak, saya mesti ke situ, lah boleh kamu ngapain gitu. Terus ngobrol-ngobrol santai, mungkin bisa makan bareng gitu. Mungkin itu dari yang saya pantau dari kekuatan saya Bu, jadi bisa lebih dekat dengan dekat anak-anak. dengan anak ya, Itu kekuatannya ya. sudah punya kekuatan Pak Tony, tinggal waktunya aja mungkin Waktunya ya. Bu. Waktunya saja gitu. Ya baik. Nah, ini alternatif solusinya Iya. karena sudah punya kekuatan Pak Iya. Tony ya. Alternatif solusinya untuk waktu tadi kira-kira apa? Ya, Bu, saya cari waktu Bu. Cari waktu ini mungkin saya sudah mikir ya, sudah ketemu waktunya. Waktunya mungkin kan istirahat ya, mungkin bisa Iya. istirahat. Biasanya saya guru-guru kan di kelas. Mungkin bisa keluar kelas ke kantin, terus ngobrol-ngobrol lagi lebih intens ya. Terus mungkin apa namanya, anak-anak yang saya perhatikan juga anak-anak ada yang menyendiri seperti itu, mungkin saya bisa mendekati gitu tanpa saya harus menunggu mungkin dari BK kan juga jumlahnya sedikit, terus juga waktunya ke anak-anak juga lebih lebih apa ya, lebih sedikit juga itu. Apalagi kesesuaian dengan kondisi tugasnya banyak itu. Ya, berarti ini sudah terlihat prioritasnya ini. Jadi Pak Tommy prioritasnya masih selalu anak-anak ya, anak-anak Iya. dulu ya. Karena Mau diambilkan dari waktu-waktu apa namanya? Waktu-waktu luang ya, entah itu istirahat atau Iya. apa yang sekiranya luang itu bisa dipakai untuk kita cari dari kasus tadi dulu. itu. Terus strateginya berarti tadi mendekatkan ke anak-anak tadi ya berarti ya, ke kantin atau apa, Iya. jadi biar sefrekuensi Iya. gitu. Istilah ngalahi. Gak apa-apa saya capek, pokoknya bisa ketemu anak-anak senang gitu loh. Anak Oke, remaja soalnya. kira-kira keberhasilannya Pak dengan rencana seperti itu keberhasilan berapa itu? Berapa persen atau persen? Berapa persen? Kalau persen Berapa? kalau 1 sampai 110 10. ya. 110. Ini saya masih 7. Kenapa nggak 9 atau 8 Pak? Karena gini, karena anak-anak itu kalau kelas 9 itu kalau saya bisa berikan nilai 9, kalau anak kelas 9 kan dekat, maksudnya sudah mulai sefrekuensi. Kelas 8 ini sudah mau mulai itu mungkin saya bisa berikan nilai 7. Masih mulai itu mereka masih biasa tuh jadi apa ya, momok gitu. Jadi istilahnya waduh, yang siap yang bagaimana. Yang kelas 7 ini mereka takut itu mungkin karena sekali waktu ketika di lapangan saya mendisiplinkan anak itu. Jadi anak kelas 7 itu jadi apa ya, mikir gitu loh, ini orang ini bisa diajak guyon apa enggak gitu loh. Jadi kelas 7 masih saya selami gitu loh. Kalau kelas 9 sudah seperti apa ya, Sudah hafal. hafal. Kelas 8 itu sudah mulai. Kalau kelas 7 itu masih 6, masih angka 6. Oke, baik. Iya. Nah, komitmen Pak Tommy sendiri untuk anak-anak ini bagaimana komitmennya Pak? Kalau komitmen saya tidak ingin jadi guru favorit ya, istilahnya itu jadi guru yang apa ya, bisa diajak ngobrol anak itu Bu. Maksudnya dari saya mungkin saya nggak kepo dengan anak-anak, tapi saya jadi guru yang anak-anak itu jadi nyaman gitu ngomong, Pendengar yang baik. pendengar yang baik. Paling nggak saya nggak ngerti apa yang dia ngomongkan, pokoknya saya ngerti apa, mendengarkan, Mendengarkan. belajar dari pendengar yang baik. Gitu. Jadi itu komitmennya ya, bisa Komitmen saya menjadi itu. pendengar yang baik ya. Oke. Kadang-kadang anak nggak suka ya kalau digurui ya, Nggak suka. kalau didengerin suka. Didengerin terus mungkin pelan-pelan masuk Oke, gitu. baik. Berarti kesimpulannya dari apa yang kita obrolin, apa Pak kira-kira Pak terkait dengan permasalahan anak-anak itu? Terkait dari permasalahan yang tadi ya Bu ya, kalau saya berpikir anak-anak saya itu berantem sampai kena SP, surat peringatan 1 itu
Terus jadi belajar gini, saya harus apa ya, lebih perhatian ke anak. Kira-kira ini ya, ada satu anak yang istilahnya kalau orang Jawa itu jangan itu hal yang memendam. Kok saya nggak tahu. Jadi kedepannya saya harus bertanya ini paling nggak, masalahmu apa, kan nggak mungkin, maksudnya pelan-pelan ngomong, mungkin dari santai, mungkin ada seperti yang tersedia di depan ini ada kopi atau apa, itu mungkin ngomong bareng. Hal yang paling sering dilakukan itu waktu makan bareng, jadi anak-anak bisa cerita. Mungkin itu Pak bisa diterapkan yang sosial emosional kemarin Betul. itu Pak. Iya. Oh iya. Terus Sosial nyambung emosional ya. ya, Iya. Nah, jadi apa biar unek-uneknya itu bisa keluar, Iya. apa yang kependam emosi bisa keluar. Iya. Itu kayaknya perlu dimainkan ya. Stop. Stop. Baik. Nafas. Terima kasih nih Pak Tommy. Sama-sama, Bu. Semoga Terima kasih obrolan semuanya. kita bermanfaat Oke. Iya. untuk ke depan. Tolong saya. Sedikit. Keren sekali ini tadi, saya sampai tertarik untuk ikut-ikutan nimbrung ya. Saya sampai lupa bahwa saya observer. Tidak boleh. Iya. Tapi benar, karena Ibu sudah menerapkan alur tirta dan rasa itu sudah begitu kompleks dan lengkap dan runtut, jadinya saya sendiri terbawa. Terima kasih loh ya Bu Lela sudah mengajarkan saya banyak hal. Terima kasih juga buat Pak Adem. Tommy. Ya, adem ya. Ya. Iya. Saya jadi Karena adem juga. memang sudah sesuai ini si alur ini, ternyata memang bagus sekali alurnya ya. Itu saja mungkin dari saya. Kita akan ketemu di lain waktu, semoga dengan peralatan yang lebih baik. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam super. Ya langsung. Super lumayan. Aku kondisi ya. Posisi. Ya. Bu Lela, apa kabar? Kita ketemu lagi setelah sekian lama. Aduh, kemana aja Bu Lela ini? Ya, alhamdulillah baik. Iya. Apa kabar juga Bu Yeye? Saya begini saja, tetap nanti Bu Lela datang. Semoga nggak usah bosan ketemu saya. Iya. Saya kangen loh Bu, beneran. Apalagi sukanya bawa-bawa begini. Aduh, itu ini. Terima kasih. Gimana Bu? Ada masalah? Nah ini kebetulan nih ketemu sama Bu Yeye ya. Kok saya nggak enak ya, Tata tanya ada masalah, kayak bermasalah banget gitu Bu ya. Enggak lah. Tapi mukanya tadi tuh kayak yang ada beban berat sampai kayak mau lupa nama saya gitu loh Bu. Mau itu lupa ingatan. Iya, iya. Mudah-mudahan enggak, ini tadi udah kayak setengah hati. Jangan ya Bu ya. Enggak lah, saya selalu sepenuh hati. Iya. Dan penuh dengan cinta. Oh iya, ini cintanya terlalu dalam sampai sedih kayaknya ya. Iya. Gimana? Baik. Kan kebetulan nih dia kan dia SMP ya, saya Iya, SD ya, iya. jadi bisa saling tukar itu ya pengalaman Tukar ya. pendapat, Ada iya. juga ya. Karena yang saya hadapi itu kan anak-anak tuh ya. Jadi namanya anak-anak, kalau namanya main guyon, terus terjadi tidak sengaja pertengkaran atau apa gitu kan ya. Iya. Kadang-kadang tuh musuhan ya, nanti orang tuanya tahu anaknya sudah selesai musuhan, orang tuanya saya panjat musuhan kan gitu Oh kan iya. ya. Memang betul. Itu saya punya pengalaman buruk itu. Dan mungkin keterlaluan saya juga mungkin ya waktu saya lost pengawasan anak-anak. Jadi waktu itu anak-anak sambil nunggu azan mau sholat zuhur, itu kan mereka duduk di karpet. Nah itu mereka guyon tuh. Kan memang namanya laki-laki itu senangnya main perang-perangannya. Tapi Iya. memang selama ini yang saya lihat tuh tidak pernah sampai nyentuh mega sampai kena, itu tidak pernah. Oh Jadi iya. gini dia pura-pura jatuh satunya gitu loh. Jadi Oh kayak iya, acting ya Bu ya. acting. Iya iya iya. Semua sudah punya bakat untuk menjadi aktor Oh laga. iya. Kayak Gitu. ibu Kalau gurunya. saya kan aktris ya, Iya. bisa juga penyanyi juga bisa. Kan YouTube-nya cukup terkenal Ibu. Iya. Mama Lela. Mama Lela. Iya. Nah itu suatu hari itu saya tahu mereka tuh maksudnya guyon, saya tahu. Tapi saya waktu itu tidak lihat secara langsung. Saya tahunya dari wali murid yang tiba-tiba Ustazah saya mau ketemu. Tuh, jadi langsung beliau ke sekolah dan menceritakan. Saya juga kaget dan terkejut ya, karena saya tidak tahu malahan kenapa anak-anak tidak cerita ke saya. Itu antara cowok-cowok, ada beberapa cowok, ya 5 cowok. Satu cowok terlentang di karpet,
yang satu memasukkan dasi ke mulut, ya kan. Nah terus yang satu ambil pisau, kan habis praktek pecahan itu kan ada pisau kue tar itu ya, ya walaupun tumpul dari plastik, terus digesek-gesekkan ke perut. Kan mungkin orang tua kan karena nggak tahu Takut ya. takut ya, ada yang pegangin tangan sama kaki, kan akhirnya jadi pembulian kan ya, walaupun sebenarnya mereka Sebenarnya itu guyon gitu. Yang anaknya menganggap itu guyon atau yang itu yang megang yang itu, tapi yang jadi korbannya itu nggak terima. Akhirnya ceritalah ke orang tuanya, akhirnya rame lah, karena kan ada yang dimasukkan ke mulut itu takutnya nanti nggak bisa nafas atau apa. Ya sudahlah, akhirnya orang tuanya datang ke sekolah, nggak terima tuh, nggak terima. Sebenarnya anak-anak sudah ketika saya dikasih tahu sudah saya tanyakan, emang niatnya guyon, tapi guyon seperti itu nggak baik ya Mak ya, itu berlebihan. guyonnya sudah kebablasan ibu ya. Dan orang tuanya anak-anak yang melakukan itu juga sudah saya kabari, sudah saya lihat. Cuma si ayahnya anaknya tadi yang korban tadi itu tidak terima. Maunya si anak itu diberi hukuman. Nah, saya kan sudah belajar restitusi ya. Oh iya, kita sempat satu kelas kan ya waktu itu ya. Iya. Bapak, kalau memberi hukuman itu tidak baik sebenarnya buat anak-anak, karena Keren, langsung praktek. cuma bapaknya karena memang tidak ikut guru penggerak, jadi belum bisa menerima. Maunya bapak pripun? Saya mau anak-anak itu menulis kalimat saya tidak akan mengulangi ini gitu. Nanti coba anak saya ajak bicara gitu, Bapak, saya tampung dulu sarannya. Saya nggak bisa membiarkan. Oke. Terus, waduh, masa iya anak saya harus kasih hukuman seperti itu, padahal kemarin sudah selesai masalahnya. Itu loh Bu Ye. Jadi saya bingung, ini mau dilanjutkan dengan memberi hukuman itu apa boleh, memberi hukuman dengan tulisan itu, walaupun hanya tulisan aja. Tapi kan kalau nggak terima juga, kalau mereka pernah ikut grup penggerak, diprotes lagi ya Bu nggih jadinya nggih. Terus Bulela gimana ininya? Nah, Solusinya Bulela gimana? Solusinya gini, ini kan ya saya ini kan satu tim ya, saya dengan anak itu saya anggap satu tim. Saking dekatnya Jadi saya tanya, saya komunikasikan ke anak supaya permasalahan kemarin tidak diulangi lagi. Bagaimana? Terus apakah anak-anak setuju jika ada hukuman terhadap temannya yang mengulangi hal seperti itu lagi, gitu kan ya? Setuju, akhirnya banyak yang setuju. Banyak yang setuju. Waduh, kayaknya saya keliru deh. Iya, saya ditanyain gitu. Iya. Oke, saya arahkan lagi tuh. Ini aduh gimana ya, saya bingung ya. Oke, kalau gitu mau diberi bukan hukuman ya, konsekuensi seperti apa? Mau yang berakibat memberi manfaat yang baik, atau hanya memberi hukuman saja? Anak kasih pilihannya, alhamdulillah kan pilihnya yang baik, kasih manfaat, untungnya betul gitu guys. Terus apa sarannya? Saya minta sarannya itu bukan anak. Sarannya apa itu. Terus dari anak yang tadi terbuli tadi itu mengatakan yang sama dengan ayahnya. Kembar. Sama dengan ayah. Mungkin di rumah mungkin sudah rundingan ini ya. Sudah rundingan. Saya mau yang melakukan fisik ya, itu harus menulis begini 1 halaman gitu kan ya. Tuh yang lainnya kan caranya itu kayaknya voting lah itu. Terus jadi voting ya menang lah itu yang menulis tadi itu. Senang ya. Tapi itu hasilnya jadinya kan konsekuensi kan ya. Iya, itu konsekuensi. Akhirnya saya belum bisa melakukan restitusi. Akhirnya ini kayaknya restitusi itu terhalang dengan orang tua ya. Iya. Cuman saat itu pendapat Bu Lela diterima gitu ya sama anak-anak, termasuk yang dianggap melakukan pembulian itu diterima. Orang tua juga akhirnya nggak protes lagi. Yang orang tua yang itu.
Iya, enggak. Jadi bukan beliau tanya sama anaknya kalau sekolah, tadi bagaimana gitu, kesepakatannya bagaimana dengan anak-anak, dengan teman-teman, katanya gini-gini. Kalau gitu Bu Lela kepuasannya seberapa? Kan Saya ini sih sebenarnya selesai ya. selesai, cuma saya nggak ya. puas sebenarnya. Enggak puas. Kayak kalau di poin berarti 5 lah. Kenapa aku nggak puas? Karena ini yang bukan seperti ini yang saya inginkan gitu kan Masih ya. 5 ya. Iya. Masih bisa meningkat Maunya buahnya itu. sih restitusi ya. Tetap di restitusi. Cuma ya karena voting. Iya. Terus cara mengenalkan mereka ke restitusi gimana tuh kira-kira? Mengenalkannya berarti dengan berjalannya waktu kayaknya ya. Ketika nanti menemukan permasalahan di kelas, tanpa harus melibatkan orang tua, ya si anak itu di restitusi dulu. Oh iya. Diajari dulu. Diajari. Kebajikan itu apa gitu ya. Jadi harus mulai dari awal lagi Bu ya. Mulai dari awal dan pelan-pelan. Ini kira-kira yang bisa mendukung komitmen Ibu ini siapa? Ini kan komitmen yang keren sekali nih mau mengajari Sebenarnya ya restitusi. hal-hal seperti ini tuh yang bisa mendukung tuh orang tua sebenarnya. Karena kita kalau misalnya menjalankan restitusi kayaknya loh ya, kalau menjalankan restitusi hanya di sekolah saja, di rumah enggak, di rumah malah menggunakan hukuman. Betul. Nah, itu kan akhirnya jomplang Ke gitu. distract ya Bu ya nantinya. Iya, iya. Ini kira-kira kalau mau mengadakan kayak begini perkenalan ke orang tua juga kapan kira-kira dilaksanakan? Kayaknya cocoknya awal tahun ya. Oh, Iya sebelum kan masuk ya, semester awal- baru gitu awal- ya? Atau Iya, iya. awal tahun pelajaran lah. Iya. Kayak mereka naik kelas 2 atau kelas 3 ya di awal tuh ketika orientasi itu Oh, kayaknya cocok. atau di akhir ini Bu, akhir tahun mau ke semester baru mungkin Bu? Mungkin Apa bisa ya karena mungkin udah ya? terlanjur ya, udah Oh, terlanjur iya, iya, iya. di pertengahan mungkin bisa. Cukup itu aja. Biasanya kan di pengumpulan orang tua kan kayaknya di awal-awal tahun ya. Iya. Mungkin itu cocok sebenarnya. Jadi, Selain itu mau ngapain Bu? Selain mengumpulkan orang tua? kan biasanya pemaparan program kan ya, jadi sekalian menjelaskan itu kayaknya masih bisa masuk tentang kondisi kelas, Kondisi kelas. bagaimana nanti supaya antara yang dilakukan di sekolah sama yang di rumah itu bisa sinkron gitu kayaknya ya. Tapi untuk jangka pendeknya kesimpulan kalau boleh saya simpulkan bahwa restitusi ini Bu Lela mau mengajarkan ke orang tua dulu deh gitu ya. Orang tua Biar kita juga. bisa punya kesamaan konsep mendidik anak gitu ya Bu ya. Ya, Iya. semoga bisa berhasil dengan restitusi ya Bu Lela. Iya. Tetap semangat ya. Kalau kelihatannya Bu Lela ini lagi cuapek banget, sudah agak-agak ngeblank gitu kan Bu ya. Mungkin saya harus bagaimana ini menghadapi anak-anak sebenarnya gitu ya, capek sekali ya Bu ya. Ya namanya anak-anak Iya, ya. iya, iya. Tapi kan itu memang tugas kita gitu Harus ya. selalu dibimbing. Iya, silakan Bapak Observer. Pemirsa, ya, terima kasih Bu Lela sama Bu Yuli, terima kasih banyak. Sudah, Mungkin Bapak bisa bergabung dengan kami di sini Pak, jadi kayak siaran. iya. Sampai mana tadi Bu? Ya. Tadi Mas Saili saya pantau sudah mengalir. Jadi kalau saya lihat itu benar-benar orang yang sedang alamiah. Jadi sesuai keseharian, sehari-hari ya. Terus kemudian feelnya dapat, atmosfernya yang saya dapatkan itu ya ini kasus atau yang biasa di alam sehari-hari mengalir, semua ada di sini, tujuan verifikasi, rencana aksi, tanggung jawabnya semuanya sudah dilaksanakan, sudah dijelaskan walaupun tidak secara urut, tapi sudah ada di situ di dalamnya dan mengalir. Jadi itu diharapkan. Ibu, terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Berarti ini sudah ya sukses ya bonding Sukses. kita ya. Bonding, ya, Iya, tadi. ya bonding banget. Bonding Bu, yang mungkin saya nggak pernah ya. Menemukan istilahnya. Ya. Bonding. Ya, terima kasih. Kita akan melanjutkan dengan sesi coaching berikutnya. Tetap di sini. Saya ada di sini. Anda berpindah. Seperti saya benar. Sama perempuan. Ya udah.
Pulpen. Pulpen, Pak. Pulpen. Nyodot. Kan direkam, Bu. Iya, nggak ben foto. Aku. Gimana, Pak? Harusnya apa saya dulu, Bapak? Lu ini saya coach. Iya. Saya coaching. Coaching. Sama sama sore ya. Halo semua sore Bu, apa kabar? Selamat sore, Pak. Ini ketemu lagi, Pak ya. Iya ketemu lagi. Gak bosen kan dengarkan saya curhat, Pak ya? Oh Pak, biasanya kan gitu ya kalau ketemu. Iya, ya saya hobi ya curhat tapi sungkan ini, Pak. Waduh ya. Ini soalnya sudah Iya. berat ya, Pak, masalah saya ini, Wah Pak. ini apa ya yang ingin Ibu sampaikan hari ini? Pak, ini beda lagi dengan yang kemarin. Yang kemarin itu saya sudah termotivasi, Pak. Oh iya betul ya. Kalau yang sekarang ini loh, Pak, saya sudah kembali tidak bersemangat hidup ini, Pak. Kenapa Bu? Ada apa ya? Teman-teman di sekolah tuh, Pak, kayak musuhi saya gitu loh, Pak. Saya nggak tahu saya salah apa. Kayak iri paling, Pak, sama saya itu, Pak ya. Iya, Pak. Ya mungkin apa bisa diceritakan Bu? Kira-kira kenapa aku sampai? Ya, gini loh, Pak. Kayak saya punya prestasi apa gitu ya, punya program apa. Mereka tuh kayaknya, saya pinter gitu loh, Pak. Mulutnya tuh yang salah gitu tuh loh, Pak. Jadi kan saya tersakiti gitu loh, Pak. Hati yang tersakiti Bu ya? Iya, Oh, makanya itu. Jadi kan kayak, aduh kok gitu banget sih teman-teman. Terus saya kan bingung saya harus berprestasi apa enggak kalau kayak begini gitu kan. Kok enggak nyaman gitu loh, Pak. Iya. Ini Bu, sebentar Bu. Ini saya mau tanya dulu nih. Kira-kira sih apa yang kita mau dapatkan, Ibu mau dapatkan, inginkan dari percakapan kita ini? Ini tadi Saya prolognya Bu ya? Iya, saya ingin tetap berprestasi, Pak. Tapi saya Iya. ingin teman-teman juga nggak iri, jadi ikut berbahagia dengan saya gitu loh, Pak. Iya, iya. Jangan pas saya dapat menghargai mereka, meneh gitu loh, Pak. Itu kan gak enak, Pak ya. Iya, Bu pilih Gitu. mana Bu? Pilih mana apanya? Pilih kira-kira punya teman yang seperti itu atau punya teman yang baik-baik gitu? Ya yang Bu, baik, yang bisa mendukung lah, Pak, pasti, Oh, Pak ya. iya. Iya, gitu. Bukankah hidup itu ada tantangan? Iya, ya tantangan. Tapi lek dia pura-pura baik gimana, Pak? Nah, ini kondisi ya Bu ya. Kondisi ideal yang ingin Ibu inginkan itu dalam proses apa ya, proses yang tadi Ibu ceritakan tadi itu bagaimana Bu? Prosesnya Bu berprestasi terus dengan teman-teman. Oh, cerita awalnya ya. Oh, Mereka iya. dulu itu baik, Pak. Itu teman saya ngopi semua, Pak. Wah, harusnya Harusnya lebih mendukung ya. harmoni, Nah, punya terus harmonisasi. karena saya berprestasi itu kan prosesnya saya sibuk, Pak ya. Gak pernah ngopi bareng, Pak. Jadinya terus ya gitu, saya bolak-balik dipanggil karena saya kan termasuk rajin berprestasi, Pak Oh ya. iya iya. Gitu. Terus sama kepala sekolah itu juga sering dikasih hadiah gitu loh, Pak. Kok teman-teman sekarang gitu loh, Pak. Jadi kayak saya sombong nggak, Pak? Enggak kan, Pak ya? Enggak sih, Ibu kan terbuka biasanya sama Oh saya kan iya, terbuka ya Bu kan ya. nggak sombong saya ini. Jadi kan Iya. ya gitu, Pak. Kok tahu-tahu sikapnya gitu sih? Padahal saya biasa aja Iya gitu sih. loh, Pak. Masa nggak ngopi terus gitu, Pak ya? Mungkin ada waktu khusus mungkin bisa ketemu gitu, ngopi bareng lagi, ngobrol-ngobrol gitu. Kalau saya dimusuhi gimana, Pak? Nah gitu makanya. Tapi kira-kira sih gambaran idealnya Ibu pengen gimana sih? Pengen Bagaimana sih? ngopi bareng, Pak, kayak dulu lagi, Pak. Saya kan ya butuh mereka, Pak. Saya berkarya pertama itu karena mereka menyemangati saya gitu loh, Pak. Iya. Sekarang gak disemangati tuh kayak gak punya ayam beb tuh, Pak. Memang termotivasi Bu ya kalau punya teman yang Iya. sefrekuensi ya Bu ya. Tapi kalau saya dengar ceritanya Ibu nih, kalau saya tertarik ya punya teman yang sefrekuensi Iya. sebenarnya Bu ya. Iya, asik. Kira-kira Bu, ini posisi permasalahan Ibu itu ada di mana posisinya? Kalau angka 1 sampai 10 pertemanan Ibu Saya sama- merasa di 3, Pak. Karena masa saya kalau curhat ke teman-teman bilang yang salah saya, Pak. dalam hal apapun lah Ibu. Ya Pembelajaran, ini yang saya cerita masalah ini, Pak. Saya kan ingin berprestasi lagi. Saya kayak kemarin tuh, ini aku mau bikin ini, mau ikut lomba ini, aku ini lomba film pendek ini gitu. Iya. Terus teman-teman, sing lomba gitu, Pak. Saya kan gimana, katanya saya sombong, Pak. Gitu. Iya. Tapi dari teman-teman yang tadi ya, Ya. apakah ada teman-teman yang full support Bu? Full support, guyon gitu. Sekarang nggak punya ya, Pak. Tadi posisinya 3 Bu ya. Iya. Nah kira-kira Ibu pengen naik ke level berapa nanti kalau 10, Pak. 10? Berarti langkah-langkah Ibu ini bagaimana Bu? Langkahnya apa? Apa saya sogok ya, teman-teman?
jadi kan makan gitu ya. traktir kopi itu. Iya. Mungkin saya juga boleh Bu, mau. Gitu ya. Iya. Oh iya Pak, traktir kopi aja ya gitu ya Enak sama gitu Bapak ya. gitu ya Iya, sama betul. teman-teman. Boleh Bu. Oh iya iya. Boleh, boleh. Kan hadiah saya banyak Pak. Oh, gitu. Traktir aja paling Pak ya. Wah boleh. Oh, iya. Apalagi kopi misalnya, terus Iya, makan bareng. makan, Supaya ya. ada koneksi Bu. Oh gitu. Iya, Seperti iya, kemarin iya. Bu ya, yang kita omongkan apa kemarin? Restitusi. Oh Betul kan? iya, Iya, betul. restitusi oh iya Pak. Betul 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 lupa saya Pak. Betul. Ini kan ada tantangan Bu. Sebenarnya tantangan atau hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bu untuk meraih tujuan apa sih Bu? Saya jujur boleh Pak ya. Oh boleh Bu. Saya Dari tuh tadi jujur. sebenarnya takut Pak, gak pede saya Pak. Saya takut saya ditolak lagi sama teman-teman itu loh Pak, rasanya hancur loh Pak saya ini Pak. Udah males itu loh Pak saya mau sekolah itu kayak aduh nanti saya ketemu musuh-musuh lagi gitu Pak jadinya. Itu hambatannya. Padahal saya kangen loh Pak sama teman-teman Sama itu. teman-temannya. Tapi teman-teman kangen sama Bu. Nggak tahu. Nah mungkin sebenarnya Bu Yeni itu punya kekuatan Bu. Sebenarnya kekuatannya apa Bu mencapai tujuan? Gak perlu berubah seperti Power Rangers Bu. Oh iya iya iya. Saya nggak bisa di Power Ranger. Ultraman. Iya. Ya mungkin Apa ya kekuatan kekuatan apa? saya ya? Gitu, Duit kekuatan. saya banyak paling Pak. Wah, Iya. mantap Bu. Iya. Boleh Saya naktir share bisa saya. Pak. Nah, mungkin dari uang atau mungkin dari Ibu pernah berbagi kepada teman, harusnya kan teman-teman itu bisa ini ya. Iya iya. Kan sekarang nggak ada yang traktir kopi Pak ya. Paling itu ya mesti saya Pak ya. Iya, mungkin ini permasalahan Bu. Mungkin Oh, iya. solusinya bagaimana menurut Bu? Saya ajak ngopi lagi Pak ya. Gitu ya. Sama diajak ngomong gitu Pak ya. Supaya mencapai level tadi berapa Bu? Levelnya? Level 10. Level 10. Tapi harus ngajak Bapak. Level 10 itu pedes loh. Kita santai aja Bu ya ini. Iya Ini iya mungkin iya. waktunya iya. ya beberapa menit lagi lah. Bapak boleh ngetes dulu Pak. Nanti saya dimusuh ya tak Oh, apa. tadi saya sudah ngeteh tadi. Oh sudah ya. Boleh lagi? Boleh. Oke. monggo. Ini supaya tidak Iya iya apa iya ya? iya. Tidak. Biar saya berpikir loh salah saya di mana gitu loh Pak. Iya. Kayaknya saya nggak salah tapi kok jadi salah gitu loh Pak. Ketemu Bapak ini saya merasa salah. Tuh, salahnya di mana posisi saya tuh bagaimana tuh? Saya kayak bersalah. Karena saya cerita tadi loh kok semua musik saya gitu kan saya yang salah Pak ya. Iya tak Pak? Mungkin merasa bersalah Bu. Mungkin Pak ya. Harus di netralisir Bu. Jadi gimana ini Bapak? supaya nanti ya Bu Ye, ini peluang nih ya, peluang atau kemungkinan apa yang bisa Ibu ambil untuk mencapai tujuan, peluangnya Iya ini kayaknya saya harus minta maaf kalau gini Pak ya. ke siapa Bu? Ke teman-teman. Lah kok saya merasa bersalah ya Pak tiba-tiba Pak ya. Merasa bersalah? Lah Bapak tadi tanya saya cerita jadi saya tahu semuanya musik saya jadi kayaknya saya yang salah Pak ya. Mungkin bisa diajar refleksi Oh gitu ya. sambil Iya, minum iya, kopi, mungkin ditenangkan tekniknya gitu. Jadi restitusi. Iya mungkin Iya. restitusi tadi. Iya, Solusi betul, betul. Ya Bu, apakah prioritas dari alternatif resolusi Bu tadi? Iya saya ini sih Solusinya. kayaknya harus saya minta maaf dulu deh baru traktir kopi Pak. Kalau Gitu ya? langsung traktir nanti teman-teman nggak datang Pak. Berarti harus ini ya, harus tentang satu-satu. Iya iya iya. Ini coba berapa orang Bu temennya? Berapa biji dikit Pak? Nggak banyak itu ya musik saya semua Pak. Gitu ya. Gitu. Iya. Terus strateginya apa Bu untuk merealisasikan solusinya? Strateginya Bu? Ini mau saya ajak ngobrol ketemu Bapak. Boleh Pak ya? Boleh apa-apa Bu. Buat Kapan penengah waktunya? gitu loh. Iya gak apa-apa, pokoknya di sini ada sandingannya boleh gorengan ya Pak. Oh iya iya siap besok tak Kopi atau bawakan. bercanda lu mohon maaf. Iya, Pizza Hut besok tak bawakan Wah. Bapak Pak. Besok tapi tak bawa teman-teman nanti. Oh. Sini Pak ya. Boleh. Nanti tiba-tiba jangan pizzanya hilang, tinggal hatnya aja. Iya berat. Bu santai aja Bu ya supaya ini biar Saya tekan Pak. Takut punya musuhnya. ya makanya supaya Ibu nggak tegang. Iya, Nih, iya. kira-kira Ibu butuh waktu berapa lama nih? Besok Pak, besok tak bawa ke Bapak langsung. Oh langsung besok? Pasti selesai wis ketemu Bapak itu. Boleh. Kan mereka tuh sungkan sama Bapak. Oh gitu ya? Jadi selesai besok ini Pak pasti Oh, ya Pak ya. Boleh Bu, boleh. Iya, iya, Sama iya. Ibu juga ya besok ya? Oh iya pasti sama saya. Iya. Jangan tiba-tiba teman datang, ini siapa ini? Iya iya Saya iya nggak kenal. iya iya iya. Iya iya Gitu, saya Bu, ajak iya betul. Nanti biar saya kasih motivasi ya. Oh iya. Ya, Pak, motivasi yang ya, super. baik. Seperti itu. Nah ini realisasi ya tadi ya, realisasi solusi kan besok ya mulai. Iya. Oke. Nah sekarang ukuran keberhasilan menurut Ibu mana?
Kalau mereka mau nyapa saya, Pak, mereka gak begitu lagi. Pokoknya mau nyapa saya, mau ngopi bareng, kayak dulu lagi udah cukup buat saya gitu, Pak. Jadi istilahnya itu nanti itu dengan apa solusinya tadi, dengan jangka waktunya, Iya, sama mengajak tadi ya. iya, iya. Gitu. Saya tunggu Bu ya besok. Iya. Siap, Pak. Jam segini, Pak ya. Sana ya, Pak ya. Pulang sekolah saya kesini Malam, Bu. langsung. Kalau bisa jam 7 malam Pak. Oh iya, siap, siap. Iya, Pak. Menunggu Anjay. mungkin ada temannya yang harus ibadah dulu. Oke. Iya, teman saya satunya itu suka pasang lipstiknya lama, Pak. Iya. Begitu ya. Oh iya Iya, ya. iya, gitu, Pak. Oh, Lala itu tah? Lela. dia. Lela. Oh iya iya. Agak lama kalau Nanti pasang. coba Iya, saya hubungi. siap. Ya ini komitmen Bu. Ini kan rencana aksinya kan mau ketemu sama saya gitu. Iya. Ini komitmennya gimana? Ya besok saya pasti datang ke sini, saya bawa Pizza Hut Komitmennya itu ya. gitu. Berarti saya hitung Pizza Hut itu komitmen. Itu ya, iya masuk komitmen saya karena kalau nggak disokok teman-teman nanti susah. Oh gitu. Ini supaya nanti kedepannya bisa datang tanpa disokok ya. Iya betul. Jadi kan sekarang butuh perantara dulu. Besok-besok saya sudah bisa ngopi sendiri, saya ngopi berangkat sendiri gitu ya. Ya. Ini yang membantu Ibu siapa Bu menjaga komitmen? Oh saya ya. Iya kan, Oh, jangan ingat. menjaga hati gitu ya. Iya, Menjaga hati banyak orang ya. iya. Ini yang menjaga hati saya siapa ya? Masa saya? Oh, iya. Mungkin saya tahu jawabannya. Oh iya iya iya. Terima kasih sudah tahu. Iya. Oke, Bu, ini kesimpulan apa yang kita dapatkan dari percakapan kita ini, Bu? Kesimpulannya sih bisa jadi saya yang salah, saya nggak sadar gitu mungkin Pak ya. Jadi besok tolong dibantu saya untuk Menyadarkan ya? Iya. Perlu oksigen, Bu, untuk bisa menyadarkan. Saya perlu yang lain aja. Nggak enak ngomongnya ya iya gitu. Bisa tuh bisa jadi suntikan oksigen buat saya. Oh iya, iya. Untunglah kalau gitu. Gitu ya, ini Udah, tidak lanjut udah. dari sesi coaching ini kan supaya berteman lagi menjalin Iya betul. persatu dengan satuan. Iya. Itu kalau Seperti itu TVRI. betul sekali. Mungkin bisa didengarkan secara observernya Pak. Oh gitu. Iya. Baik-baik. Bu, terima kasih datangnya Bu. Ini sudah malam. Iya. Saya nggak usah diusir. Rumah saya di sini Bapak yang pergi. Oh, iya. Jadi, monggo Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Baik, terima kasih Pak Pak Teguh. Kayak Mari Teguh ya. Iya, kayak Bari Teguh. Karena Betul. saya Ini kita vibe-nya bercanda tapi kata saya dari latihan coachingnya nih Bu ya. Dari baik dari alur Tirta coaching yang sudah dilakukan antara coach dan coachee memang terdengar dan terlihat santai-santai serius ya. Jadi banyak santainya, seriusnya Seriusnya sedikit. sedikit. Iya. Tapi Mohon maaf. tapi dari alurnya tadi itu, dari untuk mencari informasi tentang tujuannya, tentang identitasnya, tentang rencana aksi sampai dengan tanggung jawabnya sudah urut dan sudah tercapai semua, walaupun dengan agak apa tadi santai-santai tapi ternyata bisa juga ya untuk mendapatkan intinya itu apa. Baik. Bisa mengarahkan saya yang agak kemana-mana jawabannya tadi Ibu ya rupanya. Iya, ya. Tadi sebelum masuk ke rencana aksi sudah sadar duluan ya, alhamdulillah bagus. Sudah diberi petunjuk ya. Betul, kita dapat ilham. wahyu. Wahyu. Baik, terima kasih Koci sama Pak Coachnya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Silakan dilanjutkan untuk kegiatan selanjutnya. Terima kasih kasih, Bu. Bu. Sampai jumpa ini dari